Karena itu dalam satu bait syair, wa fi kulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu, lahu baginya syahidun bukti. Setiap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada bukti kekuasaan Allah. Ya dulu ala annahu wahidun, di mana setiap bukti itu menunjukkan bahwa Allah itu satu, esa. Karena itu, waman lam yu'min, barang siapa yang tidak beriman billahi kepada Allah Subhanahu wa taala al jumlati secara keseluruhan, falaysa minal aqalai, maka dia bukan termasuk orang yang berakal. Maka dia bukan orang yang berakal. Siapapun sudah mengetahui secanggih apapun seorang dokter ya, menemukan penelitiannya itu ya, tapi tidak beriman kepada Allah, falaysa minal aqala, dia bukan termasuk apa? Orang yang berakal. Sepintar apapun seorang astronom, sepintar apapun seorang botanis, sepintar apapun saintis, kalau tidak beriman kepada Allah, falaysa minal aqala, dia tergolong bukan orang yang berakal. Wah, itu kejam ya, kalimat itu ya, kejam ya. Memang ini kayak tak tahu tauhid gitu. Wa huwa akhassu, orang yang seperti ini akhassu, sangat tidak layak min an yukhatiba, untuk diajak berbicara bimisli hadil kalimat, dengan dialog seperti ini. Artinya orang yang tidak beriman kepada Allah, yang seperti tadi itu, yang bukan berakal tadi itu ya, tidak layak kita ajak dialog seperti ini. Wa inna makalamuna, sesungguhnya pembicaraan kami ini ma'aman, hanya untuk orang-orang sadaqah yang membenarkan Allah yang Maha Esa itu bil jumlati secara keseluruhan. Fanad'u ilal bahthi, maka kami akan mengajak ilal bahthi, untuk meneliti an sana'illahi, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, litazdada, supaya bisa bertambah fi qalbihi, di dalam hatinya apa? Azmatullahi wa jalaluhu, bisa bertambah dalam akalnya, dalam hatinya penghormatan kepada Allah, penghargaan kepada Allah. Mbok diregani Gusti Allah niku. Mbok diregani, mbok dihormati Gusti Allah niku. Wa yazdadu bisa bihi yaqinuhu wa imanuhu, dengan adanya penelitian ini harapkannya Imam Ghazali apa? Bisa babi, dengan harap ini yaqinu, bertambah keyakinannya, bertambah kuat keimanannya. Wa yatafaqama bihi, semakin meningkat ta'zimuhu, penghormatannya, penghargaannya, ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kajian kitab ini, endingnya harus semakin ta'zim, semakin hormat nih Gusti Allah, semakin sakit ngajeni Gusti Allah, semakin bisa menghargai Gusti Allah. Untuk dia, apapun kajian kita nanti arahnya ke sana. Apalagi sudah mengetahui unsur-unsur keajaiban-keajaiban yang sudah kita bahas sejauh ini. Untuk lebih dalam nanti masuk ke ilmu masing-masing, bukan ranah kita. Kita ranahnya adalah nanti ke ranah ubudiyat, qalbiyat dan zahiriyat, itu biar tidak terlalu menjauh. Wa kullu ma la yudraku bil khawasi, segala sesuatu yang tidak dapat dipahami bil khawasi, dengan panca indera. Wa inna ma yudraku bil aqli, tetapi ia bisa diketahui bil aqli, dengan akal. Tentu saja biwasitati atharihi, melalui perantara jejak-jejak akal tersebut. Segala sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan ditangkap dengan apa? Indra. Nah, tetapi bisa ditangkap dengan akal, melalui jejak-jejak daripada akal tadi itu. Fasabil istiqsa'i ma'rifatihi, dan cara untuk menyelidiki pengetahuan tentang akal itu adalah istiqsa'un nadhari, dengan cara
meneliti dengan mendalam fi asari tentang jejak-jejaknya akal. Bal nadribu misalan, bahkan kita membuat perumpamaan lagi, ya, perumpamaan. Yuqarribu min fahmil khalqi, ya, sebuah perumpamaan yang memudahkan pemahaman kebanyakan orang. Fama min faqihin illa waqad i'taqada fil mazkurin minal ulama'i. Siapapun faqih, ahli faqih, pasti akan meyakini ulama-ulama yang sudah kondang di kalangan kita. Contohnya misl in asy-Syafi'i. Contohnya apa? Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal ulama sekaliber Imam Syafi'i wal Hanafi, termasuk juga Imam Hanafi atau yang selainnya, termasuk Al-Ghazali ini. Semua orang insya Allah tahu tak? Kan? Rutbatan tataqadahu at-ta'zim. Saat orang mendengar nama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Al-Ghazali atau imam yang lain itu, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik misalnya, apa ya? Mereka akan menaruh satu penghormatan kepada imam-imam ini. Wa hada yashtariku fihi al-khalqu. Semua makhluk, semua manusia, umat Islam ya khususnya, ya akan menaruh penghargaan, penghormatan yang sama. Artinya gitu. Kalau panjenengan krungu nama Imam Syafi'i, ya pasti akan melakukan apa? Penghargaan. Semua umat Islam akan melakukan itu. Jasa Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu. Sehingga mau orang awam alim ketika nama ini disebut itu ngakoni gitu, ngakoni penghargaan itu. Walakin akan tetapi laisa man yatasaffah. Tetapi bukan pada orang yang meneliti. Meneliti apa? Tasnifa musannifin, karyanya seorang penulis misalnya. Coba nih, ini kita mengarah pengetahuan kebanyakan orang dengan pengetahuan orang tertentu, orang khusus tentang sosok tadi. Ketika saya mendengar nama Imam Syafi'i, hanya dengar, kan yang lainnya ikut menghormati, ya kita ikut menghormati juga dah. Tapi ada di antara kita kemudian kayak apa ya Imam Syafi'i itu, penasaran dia. Akhirnya tasaffah, mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk mendalami. Oh, Imam Syafi'i itu punya karya namanya Al-Um. Dia beli kitab Al-Um, kemudian dibaca Al-Um itu, diteliti Al-Um itu. Kemudian fayara fi ajaibi sun'atihi wa bada'i akhirih, ya. Kemudian dia baca apa namanya, fayarofi ajabi. Ternyata ketika Al-Um itu dibaca, Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah itu dibaca, kitab Musnad Asy-Syafi'i dibaca, Diwan Syafi'i dibaca. Oh, fayarofi ajaib. Wow, hebat Imam Syafi'i. Koyok ini ya, meneliti misalnya masa apa wanita itu, masa haid suci, penghitungannya itu diteliti oleh Imam Syafi'i dengan menggunakan dalil istiqra', datang penelitian ke desa-desa itu, wanita melakukan observasi itu, gitu Imam Syafi'i, dia baca itu. Oh, hebat ini Imam Syafi'i itu, sehingga memunculkan teori usul fikih itu untuk yang pertama kalinya.